Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi tentang kesenian sebagai ekspresi kebudayaan yang pertemuan kemarin telah kita bahas di halaman 137. Sekarang kita lanjutkan pada 138. Para jemaah sekalian, kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang terjadi dan terbentang di alam, yang selanjutnya menumbuhkan imajinasi, emosinya. Secara prinsip harus dibedakan antara alam dan kesenian. Meskipun keduanya mampu menggerakkan pengalaman keindahan manusia. Alam adalah ciptaan Allah, sementara kesenian adalah upaya manusia untuk mengungkapkan apa yang dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan. Meskipun dalam arti luas, alam diciptakan oleh Allah tidak semata-mata sebagai satu karya untuk dikagumi keindahannya yang bisa mengantarkan kepada Allah sebagai kebenaran mutlak, melainkan juga sebagai amanah dalam arti yang luas. Harus diakui, kekaguman terhadap alam merupakan salah satu alasan penting yang mendasari manusia menciptakan keindahan atau kesenian. Jika pakai dasar itu begini, tafakkaru fi khalqillah, kalau pakai dasar, wala tafakkaru fi datillah. Fikirkanlah apa-apa yang diciptakan oleh Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir siapa Allah, zat Allah itu siapa. Tidak boleh berpikir itu, tapi perintahnya adalah tafakkaru fi khalqillah. Itu di sana ada luasnya alam raya yang diciptakan oleh Allah. Salah satu di antara mengungkap untuk berpikir adalah tentang keindahan, atau dalam bahasan ini seninya. Contohnya bagaimana? Termasuk kita ini sebagai alam, artinya di jagat raya ini unsur manusia itu juga sebagai yang diciptakan oleh Allah sebagai satuan daripada alam. Dari sisi apanya? Karya manusia. Nah, itu alam juga. Karya manusia yang mana? Karya manusia yang bisa menumbuhkan imajinasi, emosi, sehingga manusia di situ ujungnya nanti setelah ending bilangnya apa? Yang sudah sering kita dengar, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
subhanaka faqina adzabannar. Itu endingnya. Orang yang memahami tentang keindahan yang diciptakan oleh Allah itu kemudian di ujung perjalanannya sedang mencari, terus sampai pada titik daripada perjalanan itu menemukan yang disebut sebagai ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, ternyata semua ini ya Allah cuma apa? Keterbatasan manusia untuk mengeksplorasi daripada ciptaan Allah itu kadang-kadang belum menemukan unsur apa saja, lebih-lebih yang kaitannya dengan kesenian. Kesenian menggunakan lambang-lambang yang dapat memberikan rangsangan bagi manusia untuk mampu menikmati keindahannya dalam hal tertentu dengan pengertian yang sedikit berbeda. Agama juga menggunakan lambang-lambang yang dalam membangun keberagaman yang dapat mendorong manusia menghayati rasa keagamaannya, seperti fungsi Ka'bah dalam membangun keberagaman umat Islam. Tidak sedikit para jamaah haji atau umroh ketika berada di Masjidil Haram, memasuki gerbang masjid, menatap Ka'bah, Baitullah, ada kekuatan yang menggetarkan hati pada saat itu. Tiada sesuatu yang diungkapkan, hanya air mata yang menetes membasahi pipinya. Pengalaman tersebut menggambarkan manusia merasa berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sekaligus menarik, memikat, mempesona dengan daya tarik yang kuat. Manusia berhadapan dengan awal dan akhir kehidupannya. Kepekaan terhadap lambang atau simbol tersebut merupakan syarat agar manusia dapat menikmati keseniannya. Sama halnya dalam beragama. Untuk dapat berlaku khusyuk, manusia dituntut untuk peka terhadap lambang-lambang agama. Kebudayaan dan kesenian dalam perspektif Islam, nama Allah dalam tulisan Al-Quran sebenarnya juga simbol. Demikian juga seluruh firman Allah dalam Al-Quran yang dapat menggetarkan hati manusia, sebagaimana kita temui salah satu dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita pakai contoh apa para jemaah sekalian? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Contohnya apa para jemaah sekalian? Panjenengan kalau takbiran hari raya terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah, itu kemudian hati kita terenyuh. Bahkan ngaji saja, ngapunten, ngaji kula njenengan ngaji, suatu saat itu langsung bisa koyok jadi wong Jawa, koyok guguk nangis. Quran itu basah dengan air mata kita, itu tergetar. Kenapa? Ada unsur emosinya yang disebut sebagai seninya itu. Jadi apa bahasanya?
itu nggak bisa dinalar. Kehadiran daripada orang-orang yang ketika disebut nama Allah atau membaca nama Allah, Al-Quran yang dibaca atau mendengarkan, ketika sudah puncak-puncaknya orang itu merasakan keindahan daripada ciptaan Allah sampai meneteskan air mata. Mirip tadi yang masuk Baitullah, dirong koyo ngipi, aku iso teko kene, panjenengan sing nate umroh haji, aku tuh kok kene ya Allah, koyo ngipi, nangis. Itu nggak bisa dipisahkan daripada kehidupan manusia, namanya imajinasi atau emosi. Jadi mboten saklek, itulah yang disebut sebagai seni. Nah, selama kita belum betul-betul kalau bahasanya pelan-pelan merangkak memasuki situasi seperti itu, berarti memang tahapannya belum ke sana. Tahapannya belum ke sana. Istiqomah pelan-pelan perjalanannya. Betul-betul memahami arti kehidupan ini. Kalau ayat Allah itu mengkaitkan dengan hati nurani manusia, emosi manusia itu pas. Menceritakan apa? Contoh, ngapunten, contoh menceritakan kematian. Kenapa menceritakan kematian? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, diperintah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Menceritakan, ya Allah, saya minta ditunda, dikembalikan lagi ke dunia. Waktu yang sebentar itu, wa akum minas sholihin, saya ingin jadi orang yang soleh. Peristiwa itu kalau diperhatikan dengan seksama melahirkan tangisan. Tapi kalau orang yang tidak punya emosi dalam arti yang sangat dalam, memahami sesungguhnya keindahannya di situ, ya dibaca biasa. Kurang khusyuk dalam artian apa pesan moralnya. Al-Quran yang dibaca, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apalagi yang ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka, kenapa kamu di dalam neraka sakor? Mereka menjawab, karena kami dulu tidak menjadi orang-orang yang ahli sholat. Itu terkait dengan yang dibaca dalam Al-Quran, cerita perjalanan manusia. Tapi berproses, para jemaah sekalian. Kita kesana itu berproses, ngapunten. Ono sing masih abata, masih salasa, salisun salasa, masih begitu. Ada yang sudah lancar, ada yang hanya bacaannya saja, belum menemukan maknanya. Makanya berproses. Manusia itu berproses. Jadi jangan disalahkan orang yang masih berproses. Sampean sih kak serius, makanya sampean gak iso melahirkan emosi yang disebut keindahannya Quran sampai sampean meneteskan air mata. Itu orang yang nggak bisa berhadapan dengan situasi dalam berdakwah.
dipukul rata saja. Padha mbek awake dhewe, enggak begitu. Jadi kita kalau masih berproses ya pelan-pelan terus sampai orang itu nanti betul-betul merasakan keindahannya. Atau bahasa lain para jemaah sekalian, bahasa lain ini contoh ini. Saya punya pengalaman pernah puasa Daud itu 8 bulan ini, tidak pernah putus. Daud 8 bulan, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, gitu ya. Lalu malam saya kurangi waktu tidurnya, habis sholat malam itu satu saat bertemu dengan suara yang mengajarkan kepada saya yang tidak pernah saya baca. Contoh apa? Sholawat. Ya punten, saya ini nggak pernah ketemu baca sholawat itu, tapi itu ditemukan dalam mimpi saya. Contohnya gimana Pak? Saya tulisannya aja nggak ketemu kok, tapi langsung saya hafal. Bacaannya begini: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mujahidin at-Tahirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ala malaikatul muqarrabin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ala nabiyyikal karim. Saya bangun dari tidur, habis sholat malam, tiduran, bangun dari subuh itu ingat saya, loh aku mau bengi aku mau maca sholawat iku, nanti tulisannya gak ketemu, tapi saya langsung hafal. Nah itu yang disebut sebagai keindahannya orang beragama. Panjenengan, saya nggak ketemu, saya cari mana, enggak. Saya konfirmasi pada orang-orang yang alim itu, apa jawabnya? Itu hadiah sampean selama puasa Daud. Jadi sholawat itu saya pakai kalau mau doa. Jadi kalau mau doa itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mujahidin at-Tahirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ala malaikatul muqarrabin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ala nabiyyikal karim. Baru Rabbana, begitu. Itu berproses. Tadi lo berproses punya apa, riyadhah puasa tadi, baru menemukan. Sama kita semua begitu. Ada yang tidak mau berproses, dalam arti menuju kepada subhanaka tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi, itu enggak sampai ke sana karena apatis, ono dah begitu, adik ngono barang begitu, itu enggak menemukan. Artinya beragamanya biasa-biasa saja, sehingga ekspresi seni di dalam dirinya yang terkait dengan keindahan tadi itu tidak ditemukan. Itu contoh para jemaah sekalian. Jadi baca Quran saja seperti itu. Yang kedua, alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu ada dzikirullah lagi. Ada orang-orang yang ketika mengingat Allah bergetar hatinya, jiwanya, emosinya tadi itu
Kira-kira siapa saja di situ disebut as-sabirin alama asobahum. Yang kedua siapa? Wal muqimis shalah. Yang ketiga siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu pilihan-pilihan yang dikasih Allah. Ini loh kalau ingin getar hatinya. Panjenengan nate tertimpa musibah, tertimpa musibah, lalu puncaknya kepada Allah itu ada jawaban. Contohnya apa, Pak? Saya ada pengalaman. Anak saya yang laki-laki meninggal itu, saya pikir sakit dulu, terus meninggal itu saya pikir. Di tengah-tengah saya puncak memikir itu, mimpinya begini. Di puncak-puncak saya memikir itu, apa mimpinya? Saya diperdengarkan suara Quran yang begini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi mimpinya baca Quran. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah saja itu kamu pasrahkan, wahai orang-orang beriman. Itu luar biasa. Saya kemudian tidak angen-angen lagi. Setelah menemui tadi itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, saya tidak angen-angen lagi. Langsung saya tidak berandai-andai lagi saya. Ya Allah, andaikan anak saya itu hidup begini jadinya. Nanti usia sekian nanti saya bawa ke pondok dan macam enggak angan-angan lagi saya. Kenapa? Allah bilang kepada Allah saja itu kamu pasrahkan. Fal yatawakkal. Kamu wakilkan kepada Allah. Kamu berikan kepada Allah. Puncak-puncak perjalanan manusia itu berbeda-beda. Wonten sing kados kula niku wau. Ngoten. Ada yang cukup habis sholat malam itu nunggu subuh itu istighfar saja sampai ketangis, gak disadari, neteskan air mata. Ada orang berkisah kepada saya, Ustadz, saya itu tidak bisa apa-apa kecuali kalau habis sholat itu saya nunggu waktu subuh itu udah saya perbanyak istighfar saja, nggak bisa apa-apa kecuali itu. Saya baca Quran saja nggak lancar, terus ya hanya istighfar aja. Suatu saat air mata itu menetes terus nggak bisa saya bendung sampai saya guguk-guguk hanya istighfar. Nah, itu hal-hal yang begitu itu namanya emosionnya, seninya muncul itu. Kalau panjenengan dereng membuktikan itu berarti memang masih proses. Dan kalau sudah begitu apa? Kalau bahasa surat Ar-Ra'd ayat 28 apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah semata-mata ingat kepada Allah saja, hatimu menjadi tentram. Sudah hanya tentram. Tadi yang muncul wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun tadi itu langsung tentram sudah Allah saja. Sebelumnya apa? Kok sakit ya? Kok sekian hari nggak menemukan obatnya, ini gimana? Dipijitkan sudah, ke rumah sakit sudah, mana lagi ya Allah? Nggak tahunya apa? Dipundut, dipikiri, muncul ilham dalam mimpi. Mimpi itu Pak, kalau orang yang beriman namanya ilham. Kalau Nabi itu wahyu. Itu mimpi itu begitu. Kalau orang yang tidak beriman, ya bisikan setan. Apalagi yang angan-angan saja itu.
Dan ini nggak bertentangan dengan yang digariskan oleh Allah. Itu ya para jemaah sekalian. Berikutnya pada halaman 139 itu, sudah barang tentu manusia yang peka dalam arti terbuka akal, ada kata peka ya, sudah barang tentu bagi manusia yang peka dalam arti terbuka akal dan rasa kalbunya, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengisyaratkan dalam kitab Adab Tilawah Al-Quran, bahwa Allah berfirman kepada manusia melalui lambang-lambang dan bahasa yang dapat diserap atau ditangkap oleh manusia. Tentu saja bagi manusia yang peka dalam arti terbuka akal, rasa, dan kalbunya. Jadi komponennya itu ada akal dan kalbunya. Hatinya hidup, akalnya hidup. Kesenian dapat memainkan peranan penting dalam kebudayaan modern. Dewasa ini hampir semua orang merasa heran dengan kecanggihan komputer yang dalam waktu relatif singkat menyimpan dan mengolah data. Orang pada umumnya mengagumi kecanggihan alat-alat komunikasi dan pengolah data elektronik buatan manusia, sehingga kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan yang tersembunyi di balik alat tersebut. Kesenian dapat dipakai sebagai sarana proses penyadaran manusia bahwa hidup dan kehidupan ini tidak semata-mata merupakan kenyataan matematis, tetapi juga romantis. Romantis itu emosi, emosinya. Manusia adalah ciptaan terbaik Allah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin. Itu warajan. Apa tadi garis besarnya apa? Kekaguman manusia pada alat yang canggih tadi sampai-sampai kesadarannya hilang, padahal bikinannya manusia sendiri. Nah, untuk menumbuhkan supaya bisa gabung antara akal dan kalbunya, muncul emosinya tadi itu. Manusia tidak semata-mata matematis, tapi juga diungkap rasa romantismenya itu. Jadi nangisnya tadi yang saya gambarkan, kalau panjenengan istighfar saja terus sampai meneteskan air mata, itulah romantisnya. Jadi manusia punya itu gitu loh. Manusia punya apa? Punya potensi untuk dikembangkan aspek emosinya. Jadi tidak semata-mata alat yang canggih yang bisa dilihat, dinikmati semata-mata, tapi ada unsur namanya romantisme, dalam arti di situ unsur emosinya. Kalau tadi saya mencontohkan apa? Orang bisa meneteskan air mata gara-gara membaca istighfar saja, rutin istighfar, di puncak-puncak istighfar itu kemudian orang meneteskan air matanya. Loh kan temenan, baru kemudian ditemukan namanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu namanya emosinya atau rasa seninya udah muncul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Lah sebaik-baiknya tadi kalau bahasa ada unsur yang disebut akal dan kalbunya. Sebagai suatu ciptaan terbaik, di sana ada unsur keindahan atau kesenian, adalah bagaikan komputer yang super canggih, dan jika
dipikirkan secara mendalam dengan menggunakan akal, emosi dan hati nurani, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah kebenaran mutlak. Allah adalah kebenaran mutlak. Kalau potensinya potensinya diungkap semua, diberdayakan semuanya, akalnya diberdayakan, hati nuraninya, dalam artian hati nurani kalbunya tadi juga potensi untuk mendalami Quran tadi itu loh, untuk dzikir, untuk Senin Kemis, untuk Daud tadi itu dihidupkan juga. Bagaimana kata Allah? Di situ disebutkan, yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq wa ya'lamuna annallahu wal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan taulah bahwa hanya Allah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Berkesenian secara benar didukung oleh berpikir dan bermoralitas yang baik dan benar akan sangat mendorong sikap keberagamaan yang benar. Demikian juga sebaliknya, terjadi proses timbal balik antara keduanya. Sebab pengalaman keindahan melalui berkesenian menyebabkan manusia mampu menerobos kulit gejala, dapat diibaratkan sebagai suatu pelayaran yang bertolak dari suatu pantai menuju pulau kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu menggetarkan hati manusia sehingga mampu membuka cakrawala keberagamaannya. Untuk itu memang memerlukan visi seniman yang sungguh-sungguh dalam menghayati agama. Kemudian dengan visi itu ia mengungkapkan peristiwa pengalaman yang terjadi dalam hidup kesehariannya, sehingga melalui karya seninya terbuka satu langkah keberagamaan, yaitu tauhid atau keimanan sebagai fitrah manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza an hadza ghafilin. Ini bahasa yang dipakai adalah teramat indah. Kalau bahasanya itu Masya Allah, sampai orang berkesenian saja dalam kehidupan sehari-harinya ditemukan fitrahnya. Di situ ada pengakuan ketika Allah bertanya kepada calon-calon manusia, calon-calon manusia, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Mereka menjawab, iya, saya mengakui engkau sebagai Tuhan saya. Apa jawabnya di situ? Qalu bala syahidna. Jadi fitrahnya itu di situ. Kenapa itu diungkap? Antaqulu yaumal qiyamah, nanti dari kiamat, supaya tidak bilang inna kunna an hadza ghafilin, supaya tidak ngomong saya lupa, saya lalai. Fitrahnya dulu kamu pernah mengakui, sudah pernah kamu temukan. Kamu dalam beragama kalau serius, kamu menemukan pengakuan bahwa bisa menggetarkan hati nurani, bisa meneteskan air mata tulus-tulusnya. Kamu tenang mengingat Allah. Ala bidzikrillah, semata-mata ingatlah, hanya dengan berzikir saja tatmainnul qulub, hati menjadi tenang.
Zikir dalam arti luas bisa baca Quran, bisa kalimat-kalimat tertentu, bisa apa kalau bahasanya seniman itu apa? Bahasanya seniman yang dilukis, yang diciptakan itu kemudian melahirkan semakin tunduk kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, bahwa di balik dirinya ada peran siapa? Penciptanya. Kesana tidak seni sebagai seni, tapi seni dalam rangka untuk bisa dipakai takarrub kepada Allah, mengakui kebesaran Allah sebagai ekspresi manusia di dalam beragama. Jadi jangan ditiadakan, jangan dihilangkan. Adik seni barang apa? Ya begitu sih penjelasannya. Itu para sekalian. Kemudian fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, di situ ada apa? Aktsaron nas, sebagian besar manusia. Kalau kasir banyak, aksar lebih banyak. Di situ Allah mengatakan apa? Walakinna aktsaron nas, tetapi sebagian besar manusia la ya'lamun, tidak tahu. Tidak tahu itu maksudnya gimana? Menemukan fitrahnya kembali yang dulu pernah diakui. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, pernah diakui, ditemukan. Berproses menuju fitrah kembali setelah menjadi manusia, itu kemudian dia belum menemukan. Itu namanya aksaro, lebih banyak. Aksaron nas, manusia lebih banyak yang tidak tahu. Yang tidak tahu kebanyakan gimana contohnya, Bu? Contohnya apa? Contohnya apa? Paling gampang ini. Nek takok wong, Mas, Mbak, sampean niku piye? Nek urip ini piye maksudnya? Sampean dikasih kehidupan begini, itu gimana kira berpikirnya? Embo ya urip wis ngene iki, contohnya itu. Embo ya ngene iki dilakoni. Tidak pernah ada renungan saya ini berasal dari mana, berada di mana, dan akan kemana. Oh, saya ini dulu asalnya tiada, tidak ada, diadakan. Loh, tujuannya apa? Saya ini dijadikan oleh Allah di dunia, itu tujuannya apa? Oh, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah membekali apa? Ternyata wa 'allama adamal asma'a kullaha. Orang yang mengakui apa? Orang yang mengakui apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Mengakui setelah Allah mengajarkan dengan ilmunya, manusia mengakui. Allah mengirim siapa? Mengirim nabi. Ternyata disuruh apa manusia? Di situ selain ini ja'ilun fil ardi khalifah, ada kekhususan. Semua itu disebut ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, begitu. Cara ibadahnya seperti apa? Ini Nabi diutus. Nabi diutus. Nabi diutus untuk apa? Untuk memberikan contoh. Oh, ibadah yang mahdha begini, sholat itu begini, zakat itu begini, puasa begini, dan seterusnya. Disebut gimana? Di Quran, di hadis, saling melengkapi, menjadi sumber hukum dalam beragama.
Oh begitu, iya. Terus manusia kalau sudah menjalani ini apa? Ia mendapatkan pahala. Kemudian manusia mengerjakannya sampai kapan? Ila ajalin musamma. Kelengkapannya apa? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah memberikan ma fil ardi, ma fis samawati, lakum bagi manusia jami'an semuanya. Oh begitu. Jadi seluruh jagat raya ini lakum bagi manusia. Dikasih apa? Ilmu. Dikasih apa? Dikasih nabi. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi apa? Khalifah. Nanti setelah selesai dari kehidupan dunia, manusia itu ada masa namanya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada kehidupan baru namanya barzah. Di barzah ada kehidupan, makanya diajarkan untuk apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Berarti ada kehidupan, minta dijauhkan dari siksa kubur. Ada namanya fitnah kubur. Setelah itu nanti ada namanya ila yaumi yub'atsun, sampai Allah membuat kiamat. Ada kiamat, ada apa? Ada kiamat, ada kebangkitan, dan ada catatan amal, ada pemberian amal, dan ada balasan. Yang begitu itu kata Allah dalam ayat tadi, aksaron nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak tahu konsep hidup begitu. Itu loh. Sampeyan kaya urip iki kanggo apa? Ya kok ini kis biasa di jalani aja, esok nyambut gawe engko awan yang ini terus engko turu menesuk tangi mana, nggak punya konsep hidup ini dari mana, berasal dari mana, ada di mana, dan akan kemana. Itulah yang disebut walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sehingga hal-hal yang kesenian tadi diungkap dengan bahasa yang indah. Orang baca Quran sampai bisa menangis, orang dikir bisa menangis. Oh nggak mampu, panjang sebagian besar nggak kesana. Begitu para jemaah sekalian. Insya Allah yang ikut ngaji ini barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah rumah tangganya, dijauhkan dari musibah-musibah, dikasih keselamatan dunia, dikasih keselamatan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.